Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Atma Jaya Motor Lovers, kita pagi ini pagi-pagi sambil rehat ini ya, olahraga, kita mau jual mobil yang sangat bisa dikatakan sangat cakep untuk di kelasnya SUV, di umurnya dan di harganya. Nah, ini baru pagi ya, ini masih pukul 6. Sekarang tanggal 18 Maret saya buat video ini. Kemarin tanggal 17 sempat saya off karena ada kegiatan khataman Quran ya. Sekarang kerja lagi, sekarang tanggal 18. Mungkin video ini uploadnya ndak hari ini atau mungkin besok atau lusa. Ini mobil ini sangat cakep, mengingat harganya cuma segitu, dan ini bukan mobil murahan. Mobil ini dijual secara bekas murah, tapi secara barunya sangat mahal karena memang build quality atau bahan pembuatannya itu kualitasnya sangat bagus ya. Ini Nissan X-Trail ST 2010 ya, tahunnya 2010. Tapi ada yang istimewa dari mobil ini, nanti tak jelaskan sambil jalan. Tipe ST, joknya ada kulit, joknya dia electric seat, ada washer lamp. Oh, cakep toh. Dan ini harganya cuma 104 juta nego. 2010 ya. Jadi 2010 sudah X-Trail T31, sudah facelift. Oke. Lampu depannya secakep ini, dan ini sama ini sudah nyalanya putih ya. Jadi dia pakai saya nggak tahu namanya apa ini ya, ini sudah LED dan apa namanya ini ya, wis pokoknya ini lah Proji itu apa namanya. Ini ada washer lampnya menyemprot seperti ini, tanda-tanda mobil mahal. Oke ya, secara second kenapa murah mobil ini ya, karena tadi masalah brand. Sebetulnya kalau ngomong kualitas sangat cakep, lebih dari cukup, lebih dari ekspektasi secara kualitas. Tapi masyarakat di kita kan belum banyak yang menjangkau ke situ pola berpikirnya ya. Nanti saya jelaskan tentang detail, tentang perawatan, perbaikan, spare part, bahan bakar, bla bla bla. Diikuti terus videonya sampai akhir supaya saya nggak capek bales komen dan WA ya. Nah, terang saya jual mobil begini kadang untuk teman-teman newbie yang baru saya capek bales WA-nya karena WA tanya masalah teknis. Nah, ini makanya saya buat video ini supaya apa? Baik teman-teman yang sekedar pengen tahu, mau beli dan sebagainya, cukup saya jelaskan di sini, bisa lebih detail untuk informasinya. Oke ya, di sini sebetulnya ada spion tanduk. Spionnya ada. Kemarin dibersihkan, belum sempat tak pasang, sudah tak review. Nanti tak pasang ya untuk spion tanduknya. Kalau fog lamp standar, wong Pajero yang baru aja standar fog lampnya masih pakai apa ya? Masih pakai halogen. Ini kita cat ya. Aslinya dia warnanya chrome ya. Nah, ini cat jadi seperti mobil mewah saat ini. Dia pakai apa namanya itu, warna wis mbah ngono kuwi lah, seperti di sini. Nah, saya kok lupa menyebutnya apa ini. Dan electric mirror pasti sudah ada. Kemudian ini namanya smart key. Nah, ini ngancing ya, ini ngancing. Nah, ini ngancing. Oh, ngancing. Tak tambah lagi, dia akan buka. Jadi buka tutupnya seperti Mitsubishi. Kalau di Honda begini dia sudah buka. Kalau Mitsubishi, Nissan begini di tombol. Ya, kuncinya ada ini. Loh, tak kantongi kuncinya. Smart kayaknya. Kondisi ban masih bagus semua. Nah, jadi teman-teman kalau beli mobil begini, kalau bannya jelek ya lumayan lah, nanti 4 biji ya masih keluar uang sekitar 5 jutaan. Ya, jadi jangan terkecoh harga ya. Jadi namanya mobil murah itu harus cakep, bukan
pas belinya, tapi kamu beli perbaikan sekian sampai layak pakai itu harus cakep. Oke ya. Ini all aktif ya, power window 44 biji, central lock, kemudian ini electric retract dan ini electric mirror. Airbag pasti sudah ada. Dan ini joknya elektrik teman-teman. Ini dia naik turun. Kemudian ini dia untuk recliningnya. Transmisi CVT dia sudah CVT dan pasti tentunya halus. Nanti kita bahas, ini ada tombol untuk washer lemnya. Coba kita lihat belakang. Kita lihat belakang, joknya belakang. AC belakang juga ada ini. Bagasi. Ya, nggak terasa sekarang sudah hampir jam 7. Saya harus lari pulang dulu untuk nganter anak sekolah. Habis ini kita lanjutkan review test drive-nya, terus lanjut review yang sampai detail, jadi dilihat terus ya, ini nganter anak sekolah. Itu ya sobat ya, anak saya sekolah di SD negeri dekat rumah saya ya, cuma 1 kilo nggak sampai lah. Oke, kita antar anak sekolah dulu, setelah ini kita lanjut review lagi. Jangan di skip, ditonton sampai habis supaya nggak salah paham nanti ya. Bro Salim, kita wis pinter ya puasa SD negeri. Sekarang kita on kan ya, jadi ini nggak pakai kontak. Ini kontaknya model begini seperti Suzuki Grand Vitara. Oke ya, kita pakai sabuk dulu. Oke, setelah sabuk terpasang, nyalakan AC. KM 253. Mobil itu kalau standar build quality-nya bagus, KM 200 itu saya api ingin nih, knop persheleng dan semua masih sebagus ini, jok sebagus ini loh. Nggak ada pecah, nggak ada sobek. Kamu kalau lihat Avanza Xenia kilometer segini ya, apalagi Sigra kayak gitu ya, ledeh. Mobil ini wow banget karena build quality-nya dia pakai bahan yang bagus. Oke, kemudian kita sekarang coba ya, ini matic-nya CVT 2.5 ini halus banget. Banyak yang tanya saya tentang BBM 2.5 itu BBM-nya gimana Mas Oki? 2.5 di X-Trail itu kalau kamu nggak ketemu kemacetan di kota, mobil ini irit banget, bisa 112. Loh, Innova itu kan 20, nggak ketemu 10. Lah kenapa mobil ini malah 25 bisa ketemu segitu? Tak ceritani ya teman-teman. Mobil ini ketika kamu jalan, kita ngomongnya ada di kemacetan ya. Jadi ketika di kemacetan kota itu mobil-mobil seperti 1500 ke bawah itu lebih irit. Karena ketika dia buang bahan bakar di kemacetan itu dia kan RPM-nya kecil. Sama ya, kita sama-sama pakai RPM 1000 ya atau 800. Tapi ketika di tanjakan seperti ini, di jalan highway speed misalnya tol, itu mobil dengan mesin lebih besar itu lebih irit. Why? Kenapa mobil mesin besar lebih irit? Karena jawabannya ini, RPM. Saya jalan ini naik, ini nanjak loh teman-teman. Jalan ini nanjak di perumahan. Kita jalan cuma 20, nggak sampai 20 kpj. Itu RPM-nya cuma 1200. Kalau ini tak hentak, kemudian di RPM 2000 stabil, dia bisa 80 kpj. Ini jalan tanjakan karena pelan-pelan banget saya. Kalau ini tak get nih, ini RPM segini bisa di 40 atau 60 kpj. Nah, jawabannya di RPM tadi. RPM itu kan mesin berputar atau ring shaker itu pistonnya meledak, memakan bahan bakar.
Nah, ketika RPM-nya rendah, mobilnya karena ini cc-nya besar, maticnya tentu transmisinya dan gardane dia lebih high secara rasio, makanya mobilnya bisa lebih irit ketika dia di jalan bebas hambatan. Makanya untuk luar kota, Jakarta, Malang misalnya jalan 1000 kilo, itu kita pakai mobil 1500-an dengan 2500 itu nyaris nggak berbeda kita beli bensinnya. Ya karena ketika kamu jalan 100, 100, 120 di tol ya, average 100 lah. Itu kita pakai mesin 1300, 1500 itu kamu butuh RPM 3000, teman-teman. Meledaknya per menitnya 3000 kali. Meledaknya bahan bakar. Nah, kalau kamu pakai mesin seperti ini, kamu coba butuh RPM 2200, 2300, itu mobil sudah jalan 100 kpj. Nah, artinya apa? Sama-sama jalan 100, meledaknya mesin kan banyakan yang mesin kecil. Itulah mobil yang bermesin besar itu lebih efisien ketika dipakai trek jauh atau trek lapang atau trek tanjakan. Ketika kita pakai kecil, dia akan meraung-raung di tanjakan. Tapi ketika kemacetan di kota, enak mobil mesin kecil. Contoh mobil ini ya, mobil apa ini? Ini kalau di kota irit banget, karena ya kan kita nggak butuh tenaga yang besar dan jalannya cuma grunuk gini. Nah, lah mobil begini yang cenderung membuang bahan bakar karena sekali dia meledak, katakan dia satu kali meledak 1 mili, 1 tetes misalnya 1 mili. Lah mobil kecil seperti itu sekali meledak sekere itu dia butuh sekitar cuma butuh misalnya setengah mili misalnya. Analoginya begitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau punya mobil besar itu tidak boros. Kalau dipakai jalan lapang, jalan tanjakan dan luar kota. Kalau dalam kota terasa memang. Dia dalam kota nggak ketemu 10, sekitar 8, 9 gitu. Tapi keluar kotanya bagus banget. Kalau yang maga itu yang 1800 atau 2000 cc mobilnya besar. Itu agak maga itu nanggung gitu loh. Kadang-kadang dia dipakai luar kota ya tetap ketemunya dia agak boros. Dalam kota ya boros, luar kota boros. Kalau mesin-mesin besar sekalian seperti ini, dia high power, dia kelebihan tenaga, malah cenderung efisien. Itu sobat ya, mudah-mudahan semua paham. Sekarang kita turun lagi coba bahas yang lain. Yuk. Ya, kita pindah tempat lagi sambil jalan-jalan. Tadi kan belum bahas interior sebelah kiri. Loh, tak spilkan ya. Kalau mobil bagus tuh begini, sobat. Interiornya ini juga ada akses keyless-nya. Nah, ini. Dan ini tempat air kanan, kiri, dan tengah. Lengkap. Pasti semua lengkap. So, kalau teman-teman pakai mobil ini nyamannya terasa, leganya terasa, enaknya terasa, dan safety-nya gimana? Mobil ini mengikuti uji regulasi crash test itu uji tabrakan, dan mobil ini punya bintang yang cukup bagus. Itu ya, ini untuk edukasi aja untuk teman-teman. Kalau kita punya uang 100 juta misalnya lah, kita mau beli apa no? Kita kalau orang di negara maju, contohlah di Eropa, itu yang dia lihat pertama adalah hasil crash test atau uji keselamatan. Nah, kalau kita buka kap mesin nih, oke, kita buka kap mesin standar di Atma Jaya nggak boleh ada laka ya. Oke, harus bagus. Mudah-mudahan kelihatan nggak backlit ya, karena ini loh di situ matahari bersinari. Nggak boleh ada laka. Kemudian mesin ini harus rapi. Kabel-kabel nggak boleh ada semrawut. Kamu dapat mobil 3 juta, 5 juta lebih murah. Tahu nggak? Kalau kita ngeset kabel yang semrawut itu nggak cukup uang 3 juta. Itu hanya kabel yang semrawut, belum yang lain yang semrawut. Jadi mobil murah itu carilah yang cakep teman-teman. Untuk mesin ini sama dengan X-Trail sebelumnya, yaitu GR25. Jadi dengan X-Trail T30 itu sama mesinnya. Bedanya di transmisinya dia sudah CVT.
Kemudian pangkon mesinnya dia pakai sistem independen, jadi pakai balak 4 begini. Mesin itu per pojok disangga 4 engine mounting, makanya dia lebih halus. Jadi, nah mobil itu kalau lebih halus juga kosnya lebih tinggi dari kamu kalau mesin pangkon pakai sasis biasa kan pangkonnya bawah 2 atas 1. Kalau ada rusak pangkonnya kan beli 2. Kalau ini kan harus beli 4. Nah, pangkon itu kan satu bisinya sekitar 350.000. Ya, itu konsekuensi kalau kita mau nyaman. Oke ya, jadi bawah kowering begini. Jadi kalau beli mobil itu cari ya, ini tidak yang paling bagus tapi kita punya standar minimal lah ya. Jadi kok pertama dicek di marketplace, sana selisih 5 juta ambil sana. Aku tak kasih tahu sedikit aja, AC nggak dingin. Kamu beli mobil-mobil beginian semua lah, AC nggak dingin, itu nggak cukup uang 3 atau 4 juta, nggak cukup. Nah, coba komen aja yang pernah punya X-Trail, CR-V, pernah punya Innova, trouble AC-nya itu iya nek cuma freon habis. Saya kira kalau freon itu nggak kira habis kalau ndak bocor. Kondensor kropos, evaporator kropos, kemakan usia, nggak cukup teman-teman tuh uang 2 atau 3 juta. Apalagi kena ini yang namanya kompresor, itu nggak cukup uang 3-4 juta, pasti 5 juta ke atas. Itu hal yang sepele. Kamu kena kabel semrawut juga nggak cukup. Makanya untuk edukasi untuk teman-teman, kalau cari mobil cari yang cakep. Pajak hidup, ini pajaknya hidup, pajaknya 4 jutaan. Standar sesuai mobil SUV yang lain yang di tahun yang sama 2010-an, lain merek lain juga sama. Jadi kalau yang komen mahal berarti Anda belum waktunya ke situ, masih kelas di bawahnya ya, gitu ya. Ini yang memikirkan kenyamanan dan keamanan. Spare part mudah, T30, T31, QR25 itu engine same ya, sama spare part mudah, perawatan nggak sulit. Saya kira hampir semua bengkel sekarang sudah bisa mengoperasikan scanner, sudah bisa mobil injeksi, sudah bisa mobil VVT. Kalau belum bisa itu saya kira bengkelnya nggak laku kemudian hari, karena hampir semua mobil saat ini yang beredar teknologinya minimal injection VVT sekarang atau CVT. Itu hampir semua mobil yang beredar di pasar sekarang. Jadi kalau bengkel nggak bisa mengoperasikan alat scanner, ya harus belajar, harus up to date. Ya, untuk para teman-temanku, sahabat mekanik, karena mobil sekarang pakai itu semua. Ini untuk jawab teman-teman yang banyak tanya bengkelnya khusus atau gimana. Sekarang bengkel semua bisa scanner, harus bisa injection. Kalau nggak bisa itu ketinggalan zaman, akhirnya nanti nggak laku. Karena semua mobil yang ada di masyarakat minimal, ini teknologi minimal. Teknologi minimalnya seperti ini ya. BBM tadi sudah tak jelaskan sambil jalan. This is efisien mobil, dia bisa 1.12 dengan mobil sebesar ini. Silahkan komen ya, nanti dikira saya bohong. Komen aja yang pernah punya X-Trail 25 GR, T30, T31. Tentu banyak yang komen, kenapa? Karena mobil ini bukan mobil langka, populasinya sangat melimpah di masyarakat. Silahkan komen. BBM-nya yang bilang boros artinya orangnya belum pernah punya atau hanya membayangkan 2.5 tadi. Makanya tadi di jalan tak kasih tentang edukasi. Untuk kaki-kaki standar mobil ini juga nggak begitu mahal, nggak begitu murah, standar. Kita beli kampas rem dan semua standar. ABS, komponen elektrik juga standar seperti mobil yang lain. Ingat, komponen electrical kaki, komponen electrical mobil, taruhlah merek Hella, Bosch, itu semua mobil kan sama ya, hampir sama. Kita lihat Hella, Bosch, Valeo, itu sekarang hampir semua produsennya sama, yaitu made in China ya. Makanya saya tadi bilang mobil ini ya mau made in mana sekarang, made in China. Electrical itu ya Bosch Jerman ya, nyatanya ya dibaca ya made in China sekarang. Ini artinya apa? Harganya juga sama dengan yang lain, tergantung apa yang kita butuhkan, sensor dan sebagainya. Gitu ya sobat ya. Terima kasih. Ini kita jualan. Kalau minat silahkan. Kita jual semak 104 juta. Boleh kurang dengan mobil kondisi cakep ini. Hati-hati di luar jika dapat mobil murahan, nanti getonnya tibomburi atau teman-teman menyesalnya di belakang. So, safety in your money ya. Amankan asetmu, amankan keuanganmu dengan berbelanja yang bijak.
Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.